Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib menyadarkan diri sendiri, mengingatkan diri sendiri, dan mengajak kita semua yang ada dalam masjid ini dan siapapun yang mendengar khutbah ini, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menurut para ulama menjalankan seluruh perintah Allah dengan keyakinan kita, kesadaran kita, kita semua mampu dan mau untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Salah satu manifestasi ketakwaan kita adalah kehadiran kita di masjid. Maka ketakwaan inilah yang perlu kita tingkatkan. Selain bersyukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita kesehatan. Secara fisik kita sehat, Allah mampukan kita hadir di masjid ini. Dan Allah berikan kesehatan, kesadaran kita sebagai hamba, sehingga mampu diberikan motivasi. Bisa jadi saudara kita, tetangga kita, sehat fisiknya, tapi motivasi untuk berangkat ke masjid hilang. Itulah bagian yang kita harus syukuri. Kita masih diberikan kesehatan fisik dan kesadaran rohani. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa kita, harapan kita, semoga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang diberikan syafaat di yaumil akhir. Langkah kita dari masjid, dari rumah ke masjid, dari rumah ke kantor, dari kantor ke masjid, kita harapkan menjadi bagian yang bisa menghilangkan kehilafan dosa kita. Inilah bagian ketakwaan. Ketika khatib mengajak sama-sama bertakwa, meningkatkan ketakwaan, kita meyakini orang-orang yang bertakwa pasti memiliki motivasi yang luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti tidak akan takut, tidak akan bingung, karena yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar yang Allah berikan, akan tetapi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang kita tidak duga-duga. Jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim ada satu riwayat Nabi menceritakan kepada kita. Ada satu laki-laki terlihat dalam perjalanan yang sangat jauh, melakukan perjalanan yang sangat jauh, sehingga terlihat bajunya kusut, rambutnya acak-acak.
Tapi apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dia selalu menangkap kepada Allah. Ya Rabb, Ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah. Dalam penjelasannya, itu pemuda, begitu dia selalu berdoa kepada Allah. Kata Nabi, gimana doanya akan terima? Kenapa Nabi makan? Kenapa doanya akan diterima Allah? Kata Nabi, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa libasuhu haram. Kata Nabi, bagaimana doanya itu pemuda mau diterima oleh Allah kalau makan dan minumnya masih berasal dari yang haram, termasuk libasnya dari yang haram. Dalam Islam, betul, ketika Allah katakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kita tidak pernah dilarang oleh Allah mengkonsumsi, menikmati yang Allah ciptakan. Apapun yang Allah ciptakan. Namun di situ syaratnya halalan thayyiban. Bagaimana barang itu halal? Bukan hanya halal dia sedianya, jinsianya, tapi bagaimana mendapatkannya. Artinya bukan hanya yang kita konsumsikan, tapi bagaimana mendapatkannya. Bukannya halal saja, tapi Allah katakan halalan thayyibah. Yang halal apakah berefek positif atau berdampak negatif bagi diri kita. Inilah makna halal. Halal kalau dalam bahasa syariah adalah diizinkan, dibolehkan. Bahasa sosialnya pun dihalalkan, ya diizinkan. Namun demikian, apa efeknya ketika sesuatu yang masuk ke dalam diri kita tidak halal? Maka di situ halalan thayyibah, kalau kata Imam Qurtubi, satu sifat sinonim yang sama-sama. Namun Imam Ibn Katsir mengatakan itu adalah dua hal yang saling mengikat. Maka saya katakan tadi, arti mengatakan sesuatu bisa saja menjadi halal, tapi ketika dikonsumsi apakah caranya halal atau tidak. Maka pemuda tadi yang dijelaskan Al-Rasul melatar belakangi ayat-ayat tentang bagaimana mengkonsumsi setelah halal. Innallah thayyib la yaqbalu illa thayyib. Pun demikian, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, ini para sahabat iri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas selalu doanya diterima oleh Allah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya oleh para sahabat, qila li Sa'ad bin Abi Waqqas, tustajabu da'watuk min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat-sahabat Rasul, ya Abi Waqqas, doamu itu selalu diijabah oleh Allah. Apa rahasianya sebetulnya? Wa qala Imam Abi Waqqas, ma rafa'tu ila fami, apapun yang masuk sampai kepada mulutku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, illa wa ana alimun min aina ji'tuha wa min aina kharajat. Ibnu Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan, menjawab pertanyaan daripada sahabat, kenapa doanya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi iri bagi para sahabat. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku selalu tahu makanan yang aku makan ini dari mana. Dari mana aku dapatkan, dari mana keluarnya. Artinya apaan? Itulah bagaimana sahabat aku sangat menjaga. Sangat menjaga.
Ini riwayat dari Ikrimah. Menjelaskan bagaimana Sa'ad bin Waqqas menjelaskan tentang bagaimana dia tahu. Ma rafa'at ila fami, katanya. Luqmatan. Dia sangat tahu apapun dia konsumsi. Dari bagaimana aku dapatkan dan bagaimana aku masukkan ke dalam mulut. Pun demikian, ketika Yusuf bin Asbagh menjelaskan apa efek dari menjaga kehalalan makanan. Dijelaskan, anna du'a al-abd yuhbasu 'anis sama'i bisu'il mat'am. Yusuf bin Asbagh pun menjelaskan apa sih efeknya ketika kita makan yang tidak halal. Akan menunda doa kita. Dia akan tertahan di langit. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah SWT. Kita ingat bahwa kehalalan harus seiring dengan bagaimana dampak pada diri kita. Maka dampaknya, apakah dia berdampak atau tidak? Bukan hanya barang yang kita konsumsi, akan tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Baik secara syariat ataupun etika sosial. Maka disinilah alaqah hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita mendapatkan kesalehan individu kita. Artinya Allah tidak melarang kita menikmati segala sesuatu yang ada dalam bumi ini. Namun kita pun harus menyadari ada batas-batasannya, yaitu halal dan thayyibat. Pun kita bisa menikmati bukan secara konsumtif. Maka dijelaskan halalan dan thayyibat dalam maknanya apakah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Bisa jadi kalau keinginan, segala cara kita bisa lakukan. Nah, dikaitkan dengan apa yang menjadi hablum minallah wa hablum minan nas. Sama dengan bagaimana kebaikan ubudiyah kita dengan Allah harus sejalan dengan ubudiyah dengan manusia. Imam Bukhari menjelaskan dalam Adzabul Mufrad. Ketika Nabi dijelaskan oleh para sahabat, inna fulana tusalli al-laila wa tasum an-nahar wa taf'al wa tasaddaq. Ada satu perempuan di Adzabul Mufrad dijelaskan, inna fulana tusalli al-laila wa tasum an-nahar. Ada wanita yang selalu sholat malam, sholat sunnah. Dan siangnya wa tasum an-nahar, siangnya selalu puasa. Wa taf'al wa tasaddaq, dalam riwayat itu. Dan dia selalu berbuat kebaikan. Dan selalu juga bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dan selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala an-nabi la khaira fiha. La khaira fiha. Kata Nabi, apa yang dia kerjakan, salat sunnahnya, puasanya, buat perbuatan baik yang dilakukan, kata Nabi, nggak ada efeknya. Kenapa nggak ada efeknya? Tu'dhi jiranha, karena dia menyakiti tetangga. Bahkan Nabi menegaskan, hiya min ahlin nar, dia calon penghuni neraka. Alaqah halal yang kita asupkan menjadi konsumsi perlu juga disadari bagaimana mendapat. Ada sesuatu yang punya tetangga kita misalnya kelihatan nikmat, bukan berarti halal ketika diambil. Ada buah yang terlihat dari rumah kita, bukan berarti halal kecuali mendapatkan ridho dari tetangga kita. Salah satunya itu bagian bagaimana perbuatan baik, perbuatan ubudiyah kepada Allah harus sejalan dengan ubudiyah kepada manusia. Ubudiyah kepada Allah harus senada dengan apa yang dilakukan kepada manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan khutbah di Jumat ini, mari sama-sama menempatkan, menyadarkan, meresapi halalan thayyibah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga menyadarkan bagaimana halalan thayyibah yang juga diasuh oleh keluarga kita, oleh keturunan kita. Karena halalan thayyibah menjadi motivasi terbesar bagaimana dia akan berefek kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita selalu sadar untuk mendapatkan bagaimana rezeki yang kita dapat. Ada 4 hal yang memungkinkan dalam teori ekonomi. Allah berikan rezekinya besar, tapi dia gunakan dalam jalan Allah. Maka bisa jadi kehidupan di dunia baik, di akhirat baik. Ada juga yang keran rezekinya kecil, tapi dia tetap bersabar kepada Allah. Bersabar, tidak mengambil segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Maka bisa jadi dia terlihat di dunia sengsara, tapi di akhirat menjadi luar biasa. Bisa jadi Allah takdirkan masuk surga. Ada juga keran besar yang diberikan oleh Allah di dunia, tapi tidak dijalankan di jalan Allah. Bisa jadi dia bahagia terlihat di dunia, dia akan sengsara di akhirat. Ada juga bisa jadi Allah takdirkan kerannya di dunia kecil, tapi tidak sabar, tidak eling, mendapatkan sesuatu dengan segala caranya. Maka bisa jadi sengsara dia di dunia, bisa jadi sengsara juga di akhirat. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Na'udzubillah min dzalik. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waktu bangkit jiwaku